Jadi makin hari makin berat saja ya bikin bawangnya nih. Kalau saya katakan. Ini adalah salah satu tanaman saya sekarang yang gimana ya saya bilangnya ya. Mau dibilang bagus, menurut saya nggak terlalu bagus. Mau dibilang jelek, menurut saya nggak terlalu jelek. Intinya sedang-sedang lah ya. Ini untuk penampakan dari dekatnya seperti ini dia. Nih. Nih, ya. Kenapa saya bilangnya kalau kondisi tanaman saya ini adalah masih kayak 50-50 seperti itu. Masih kayak biasa-biasa saja. Karena sering saya nanam bawang ini jauh lebih bagus daripada ini teman-teman. Dan juga kenapa saya katakan kalau tanaman saya sekarang itu tumbuhnya kurang bagus. Nggak terlalu maksimal kalau saya katakan. Karena masih ada beberapa bagian, beberapa titik yang kondisinya itu jelek. Yang kondisinya itu kena masalah. Yang kondisinya itu nggak mau tumbuh dengan baik. Artinya dia itu nggak mau setara sama yang lain yang keadaannya itu bagus-bagus. Mungkin kalau misalnya saya tunjukkan yang ada di sini, itu kondisinya adalah bagus semua. Tapi kalau misalnya saya tunjukkan ke tempat yang lain nanti, pasti kondisinya ada beberapa yang kurang bagus. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini nih. Ini pertumbuhannya kurang bagus. Sementara kalau yang di sana itu bagus dia kondisinya nih. Kayak nggak mau setara dia. Mungkin waktu ini karena ada masalah pas di pH tanah ya. Sempat turun drastis untuk pH-nya. Jadi menyebabkan nutrisi yang ada di tanah itu nggak bisa keserap oleh daunnya. Nggak bisa semua tanaman untuk menyerap daripada nutrisinya. Pada akhirnya jadinya seperti ini dia. Dan juga tahu nggak, masalah lain yang saya hadapi di sini itu, tantangannya itu adalah dari saya sendiri sebenarnya. Dari kandang bawang saya sendiri. Ini sangat gampang sekali untuk mengontaminasi lahan saya ya. Di hama yang dari sana itu tinggal pindah aja blok sini. Jadinya pertumbuhannya nggak mau terlalu bagus. Kerdil dia, daunnya kecil, nggak seperti yang saya tunjukkan tadi. Karena memang perputaran hama di sini itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Karena mungkin hampir tiap 2 minggu sekali itu kandang saya itu pasti dimasukin sama bawang baru di sana. Tapi sebenarnya teman-teman ya, saya itu sudah sangat intens sekali dalam melakukan pengobatan, penyemprotan, dan juga pemupukan terhadap tanaman bawang merah saya ini. Hampir dalam sehari itu 2 kali sehari minimal. Pasti saya amati tanaman saya ini bersama-sama dengan bapak saya. Ini yang tumbuhnya kurang bagus. Efek dari kalau saya rasa itu efeknya dari kandang bawang saya itu. Jadi ini kondisinya ya. Itu juga udah deket. Nah, mungkin agak kurang kenceng untuk daunnya kalau misalnya saya katakan. Lain sama yang di tempat yang pertama di video-video awal tadi. Kalau yang di sana itu mau daun bawahnya itu kencang sama besar. Kalau ini dia agak masih amburadul dikit lah ya. Dan itu adalah proses nyiram manual yang ada di sini. Tuh. Kalau di sini nyiram manualnya dia seperti itu dia. Nah, itu ya. Dan ini kalau kondisi yang sudah agak jauh ya dari tempat pengeringan bawang saya atau kandang bawang saya ya. Kondisinya seperti ini dia. Kalau yang ini sudah lumayan lebih bagus lah. Walaupun ya masih ada beberapa daun yang jatuh sama kurang kokoh lah kalau saya rasa untuk daunnya. Tapi ini masih kategori menurut saya lebih bagus lah daripada yang tadi ya. Tapi mau bagaimana lagi, kita sudah melakukan yang terbaik untuk tanaman saya, walaupun hasilnya juga segitu-segitu. Dan kembali lagi, ada faktor-faktor yang benar-benar berada di luar kendali kita, dan itu harus kita bisa beradaptasi tentang itu, paling nggak pikiran kita lah ya. Dan ini penampakan kandang bawah saya sekarang. Mungkin untuk yang mau saya jual sudah kosong, karena kebetulan walaupun itu baru cabutan sekitar, yang di atas itu baru cabutan sekitar 7 hari yang lalu. Tapi kalau saya rencanakan itu adalah sebagai bibit. Ini juga bibit lumayan. Ini juga bibit. Dan mohon maaf dulu buat teman-teman yang sering nanya bibit ke saya ya. Untuk saat ini saya belum ready untuk bibitnya, belum siap untuk bibitnya, dan ini hanya untuk keperluan saya pribadi saja. Oke, bye-bye.